Bab 36 Aku, Long Aotian, hanya mundur sementara hanya setengah. Hei, kamu seharusnya menjadi pembunuh bayaran, katakanlah, daripada melakukan serangan diam-diam, kamu berdiri terang-terangan di tengah jalan seperti itu, apakah kamu bodoh? Dit Assassin mulai merasa sedikit tidak sabar, baru pertama kali ini aku berhadapan dengan musuh yang banyak sekali omongannya, dari awal aku melihatnya, sampai sekarang mulutnya tidak pernah berhenti bicara. Siapa yang mengirimmu ke sini? Lupakan saja, lagi pula, kau juga tidak akan mengatakannya. Tunggu saja nanti setelah aku menghajarmu sampai kau berlutut, kau tentu akan menceritakan semuanya padaku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan dan menyaksikan kekuatan teknik Dewa Naga milikku, Long Aotian. Tidak ada salahnya memberitahumu, tetapi, saat aku memukul tinjuku ini, bahkan aku sendiri takut akan hal itu. Apakah kau percaya bahwa, di depan tinjuku, bahkan batang baja yang diperkuat akan hancur berkeping-keping? Long Aotian terlihat berteriak keras dan auranya mulai meningkat saat dia mengambil kuda-kuda dan mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Otot-otot di kedua lengannya berangsur-angsur bertambah, dan tanah di bawah kakinya mulai retak. Gu Tiantian yang berada di dalam mobil merasa senang saat melihat itu, melihat aura Long Aotian, dia pasti mampu mengalahkan orang berpakaian hitam itu. Dit Assassin menatap hinaan di depannya dan sedikit linglung, aura ini agak menarik, dia memang jauh lebih kuat daripada orang biasa, tetapi dia hanya jauh lebih kuat daripada orang biasa, di hadapanku, dia tetaplah hina pada akhirnya. Gaya pertama teknik Dewa Naga. Tinju Dewa Naga. Tinju kanan Long Aotian terlihat memancarkan cahaya keemasan samar dan dalam jarak sekitar 1 meter dari Long Aotian, hembusan angin kencang benar-benar muncul, menyebabkan Gu Tiantian yang sedang menonton pemandangan itu menjadi tercengang. Long Aotian mencibir dalam hatinya, pembunuh bayaran bodoh ini benar-benar ketakutan olehku, dia bahkan tidak bersiap untuk menghindari tinjuku sama sekali. Baiklah, lihatlah saat aku menghancurkan tubuhmu dengan tinjuku. Kaki kanan Long Aotian tiba-tiba melangkah maju, dan beberapa retakan benar-benar muncul di tanah. Lalu, dia melayangkan tinjunya ke arah Dit Assassin dengan aura yang mengesankan. Dit Assassin sangat kecewa. Aku bahkan tidak ingin bergerak lagi. Jika aku bergerak sedikit saja, itu akan menjadi aib bagiku. Tinju itu menembus tubuh Dit Assassin, dan Long Aotian berkata dengan nada meremehkan, kamu tidak ada apa-apanya, dan aku bahkan berpikir kamu akan sedikit kuat. Jie. Suara tawa aneh ini membuat Long Aotian menelan ludahnya tanpa sadar. Sambil meraba lengannya sebentar, dia merasa tinjunya seperti mendarat di udara, tetapi ini tidak benar, tinjuku jelas-jelas menembus perutnya. Jatuh. Kenapa kamu tidak jatuh? Bukankah seharusnya kamu jatuh sekarang? Aku mohon padamu, bisakah kamu cepat jatuh? Ada seorang wanita yang sedang mengawasiku sekarang. Dit Assassin tidak memiliki tubuh jasmani, ia hanya memiliki tubuh kerangka, dan tinju Long Aotian hanya menembus pakaian Dit Assassin, dan tidak menyentuh tulang Dit Assassin, sungguh sial. Dit Assassin terlihat mengangkat tangannya, membuat Long Aotian terkejut. Apakah dia akan menyerah sekarang? Namun, sekarang sudah terlambat, dan terlebih lagi, kamu harus mengangkat kedua tanganmu saat menyerah. Ledakan. Long Aotian merasa wajahnya berubah, tubuhnya melayang di udara, dan kesadarannya agak kabur. Dit Assassin menggunakan telapak tangannya dan menamparkan Long Aotian. Setelah berguling beberapa kali di halaman, Long Aotian pun berhenti. Long Aotian merangkak dari tanah dengan susah payah dan, dengan rasa takut yang terpancar dari tatapannya, dia menatap Dit Assassin yang sedang mendekatinya selangkah demi selangkah. Siapakah orang ini? Meskipun tinju Dewa Nagaku saat ini baru mencapai alam pertama, setidaknya masih mampu menghancurkan batu dan mematahkan tulang. Namun, saat tinju Dewa Nagaku mengenai tubuhnya, itu tidak berpengaruh apapun padanya. Sebaliknya, aku terlempar karena tamparannya. Mungkinkah orang ini sebenarnya adalah ahli tingkat S? Tapi, mengapa dia mencoba membunuh karakter kecil sepertiku? Aku bahkan belum mengembangkan potensiku sepenuhnya. Benar, dia pasti takut aku menjadi lebih kuat, jadi dia mengambil langkah pertama untuk mencegahku agar tidak punya kesempatan menjadi lebih kuat. Orang ini sangat jahat. Aduh, darah menyembur keluar dari mulutnya, Long Aotian merasakan ki dan darahnya melonjak, dan karena itu dia semakin takut pada orang berpakaian hitam itu. Di depan orang ini, aku seperti anak kecil. Bangku gereja, Long Aotian bahkan tidak tahu apa yang terjadi,
dan rasa sakit yang hebat tiba-tiba menjalar dari lengannya. Darah mengalir deras, menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat tulang lengannya terlihat. Ketakutan menyebar di hati Long Aotian. Aku sama sekali bukan tandingannya, aku bahkan tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali, apalagi menyerang balik. Gu Tiantian duduk di dalam mobil dan menonton dengan gugup, dia hanya bisa melihat dua sosok yang bersebelahan satu sama lain, dan tidak yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Long Aotian telah mencapai tujuannya untuk tidak membiarkan Gu Tiantian melihat pemandangan di mana darah akan berceceran di mana-mana. Hanya saja, tujuannya untuk ingin pamer kepada Gu Tiantian telah gagal. Semuanya berubah, seperti apa yang terjadi di keluarga King, itu terjadi lagi sekarang. Aku tidak punya pilihan, aku masih punya satu jimat penghindar tanah lagi, kalau tidak kugunakan sekarang, aku benar-benar akan mati. Jimat penghindar tanah. Dit Assassin mengayunkan pedangnya, hanya itu, tebasannya tidak mengenai apa-apa. Melihat ke tempat yang ditebasnya, di mana orang itu. Mungkinkah dia memiliki kemampuan teleportasi? Aku benar-benar agak ceroboh kali ini. Dan aku bahkan ingin menyiksanya sampai mati, namun, melihat situasinya, lebih baik aku melaporkan hal ini terlebih dahulu. Gu Tiantian menggosok matanya, masih ada dua sosok hitam di sana tadi. Mengapa dua sosok hitam itu tiba-tiba menghilang? Mengumpulkan keberaniannya, dia turun dari mobil dan berteriak pelan, Long Aotian. Long Aotian. Sesampainya di tempat kedua orang itu menghilang, Gu Tiantian melihat sekeliling dan dipenuhi kebingungan, dan hanya bisa pergi dengan kekecewaan. Long Aotian ini benar-benar melarikan diri, untung saja target pembunuh bayaran itu bukan aku, Long Aotian ini benar-benar bukan manusia. Long Aotian berteriak minta maaf. Aku hanya mundur sementara karena luka-lukaku. Di sebuah desa pegunungan terpencil, Long Aotian membuka matanya dan suara-suara bersemangat terdengar di telinganya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, ia membuka matanya dan melihat, dan tiba-tiba, ia merasa ingin pingsan. Kenapa bukan kamar mandi? Kenapa kandang babi? Ya ampun, kenapa aku seberuntung itu? Siapa kamu? Seorang wanita muda cantik terlihat berdiri di luar kandang babi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Aotian tersenyum sedih, siapa sangka keberuntunganku dengan para wanita masih sama seperti biasanya, terus-menerus bertemu dengan wanita cantik. Temponya masih dalam kendaliku, tunggu setelah aku benar-benar mengolah teknik Dewa Nagaku, aku akan kembali dan membalas dendam. Selama kurun waktu ini, aku akan tinggal di sini dan benar-benar memelihara hubunganku dengan wanita muda ini. Pertama, biarkan aku pingsan sebentar dan biarkan wanita muda ini merawatku. Bab 36 Aku, Long Aotian, hanya mundur sementara hanya 2/2. Saat fajar menyingsing, Yehua perlahan membuka matanya, dan alisnya langsung berkerut saat merasakan sensasi basah yang keluar dari dadanya. Menundukkan kepalanya untuk melihat, wanita ini benar-benar melilitku seperti gurita, ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak berperilaku baik bahkan saat sedang tidur. Dan juga, genangan air liur di dadaku, dia menginginkan nyawaku. Bangun, jangan membuat keributan, hari ini hari Minggu, biarkan aku tidur sebentar lagi. Nada bicara King Ya agak genit, sangat menyenangkan untuk didengar, setidaknya, itu lebih baik daripada mendengarkannya berbicara dengan nada dingin. Yehua tidak peduli tentang itu, lihat apa yang telah kau lakukan. King Ya mengerutkan kening karena merasa kesal, lalu membuka mata indahnya untuk melihat. Menyadari bahwa dia memeluknya lagi, dan bahkan meninggalkan genangan air liur di dadanya, dia merasa sangat malu dan menguatkan diri dan berkata, apa salahnya memeluk suamiku saat tidur? Yehua belum pernah melihat seorang wanita yang mampu berbicara omong kosong dengan ekspresi serius seperti itu, meninggalkan genangan air liur di dadaku dan kamu masih mampu bersikap berani dan percaya diri seperti itu. Sudah jam 7 pagi, cepat bangun dan pergi membeli sarapan. Nada bicara Yehua sedikit mengendur, aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. King Ya sama sekali tidak berniat untuk bangun, aku seorang wanita hamil, kamu harus menjagaku. Itu bukan yang kamu katakan kemarin. Wanita itu pelin-pelan, kamu harus benar-benar mengalaminya sebentar. King Ya memeluk selimut dan berguling ke satu sisi, membuat Yehua marah sampai bibirnya gemetar. Kenapa aku berhubungan dengan wanita seperti ini? Bangun dan mencuci, setelah selesai, dia melihat ke tempat tidur, dia masih berbaring di tempat tidur.
Tidak akan berhasil jika aku tidak mengajarinya. Ah, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. King Ya berteriak kaget saat dia digendong oleh Ye Hua. Bab 37 Bawahan menggunakan otaknya setengah. Menempatkan King Ya di kamar mandi, Ye Hua berkata dengan dingin, sikat gigimu, cuci mukamu, lalu pergi dan beli sarapan. Mata indahnya sudah hampir menyemburkan api, Ye Hua, aku akan bertarung denganmu sampai mati. 10 menit kemudian, Ye Hua membawa King Ya yang berwajah menyedihkan dan berjalan keluar ruangan, bubur dengan gula tambahan. King Ya mendengus, lalu berjalan menuju kantor, tampaknya ingin menyeret seseorang bersamanya. Seperti yang diharapkan, teriakan King Yutong dan gerutuan tak berdaya terdengar dari kantor. Kakak, ketenaranku masih belum pudar, dan kau malah ingin aku menemanimu membeli sarapan, apa kau ingin aku dikelilingi penggemarku? King Yutong berjalan keluar kantor sambil menguap, matanya masih belum terbuka sepenuhnya, terlihat sangat imut. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu bisa menginap di hotel. Petik 2. Apakah kau benar-benar saudara perempuanku? Tidak. Saya mengaku kalah, baiklah, saya akan pergi. Melihat kedua wanita itu meninggalkan rumah, Ye Hua akhirnya bisa merasa tenang untuk sementara waktu. Dulu, suasana selalu tenang di pagi hari, tetapi sejak wanita ini datang ke dalam hidupku, semuanya berubah, hidupku tidak bisa lagi tenang. Sambil merokok, Ye Hua duduk di meja bar dan menunggu sarapannya. Sebenarnya, memiliki seorang wanita juga tidak buruk, paling tidak, aku tidak perlu lagi mengurus sebagian besar masalah kecil secara pribadi. King Ya hanya kurang disiplin saja, dan tidak memiliki dasar-dasar menjadi seorang istri. Sebuah pusaran air hitam terlihat muncul di udara dan di dalam pusaran air hitam itu, Wei Chang berjalan keluar dan berbicara dengan penuh hormat, Yang Mulia, Long Aotian telah melarikan diri. Ye Hua terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, Long Aotian bisa lolos darimu. Bukan begitu, Long Aotian ini tampaknya memiliki kemampuan teleportasi, dan dengan demikian mampu melarikan diri. Wei Chang menjelaskan, dia mendengar semua itu dari Dit Mage, dan Dit Mage mendengar semua itu dari Dit Assassin. Ye Hua tetap diam sambil mengetuk meja bar dengan jari telunjuknya secara berirama sambil menatap Wei Chang. Setelah beberapa saat, dia berkata, menurutmu bagaimana masalah ini harus ditangani? Hati Wei Chang hancur, ini adalah ujian yang mulia untukku, jika jawabanku tidak mampu memuaskan Yang Mulia, aku pasti akan ditegur keras. Pikiran Wei Chang mulai berputar cepat. Yang Mulia menekankan pada kemanusiaan dan sama sekali tidak pada pembunuhan orang. Ditambah dengan masalah sebelumnya di istana, aku kurang lebih sudah memiliki jawabannya. Yang Mulia, kemampuan orang ini terhitung kecil, tetapi jika berbicara dari sudut pandang dunia ini, dia adalah orang pertama yang kita temui yang memiliki kemampuan, meskipun kecil. Jadi, saya merasa bahwa kita harus mengawasinya dan melihat apakah dia memiliki teman atau tidak, dan juga mencari tahu dari mana dia mendapatkan kemampuannya. Penampilan Wei Chang membuat Ye Hua memiliki pandangan yang sama sekali baru terhadap Wei Chang. Dulu, orang ini pada dasarnya berpikiran satu arah, apapun yang saya minta dia lakukan, dia akan selalu dapat melakukannya dengan sangat cekatan, tetapi beberapa orang yang jelas-jelas dapat dimanfaatkan, dia juga akan selalu melahap mereka dengan cekatan juga. Sekarang, dia akhirnya tahu cara menggunakan otaknya. Lumayan, aku senang sekali kamu bisa punya cara berpikir seperti ini. Merupakan kehormatan terbesar bagi bawahan Anda untuk dapat membuat Yang Mulia senang. Tidak yakin kapan Wei Chang juga belajar cara menjilat, diperkirakan karena drama berseri yang ditonton Wei Chang. Aku serahkan masalah Long Aotian ini padamu. Aku harap kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Aku tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia. Wei Chang berteriak dengan suara berat, lalu berdiri dan berjalan ke pusaran air hitam, menghilang dari pandangan Ye Hua. Sebuah lengkungan kecil muncul di sudut mulut Ye Hua. Kalau saja Wei Chang bisa diajari dengan baik olehku, aku tidak percaya kalau aku tidak akan sanggup menghadapi seorang wanita pun. Bawahan menggunakan otaknya 2/2. Melihat jam di dinding, sudah setengah jam berlalu dan kedua wanita itu belum juga kembali. Ye Hua mengeluarkan sebatang rokok sambil menyipitkan matanya dan melihat ke arah pintu. 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, 12 pagi. Puntung rokok berserakan di lantai di bawah meja bar, dan di meja bar,
ada banyak botol anggur kosong. Saat ini, wajah Yehua muram dan tampaknya akan meledak. Wanita ini benar-benar sombong. Apa dia tidak tahu kalau aku masih menunggu sarapan? Sekarang sudah waktunya makan siang. Di luar bar, King Ya dan King Yutong turun dari mobil, dan membawa banyak tas kecil dan besar. Setelah sarapan, mereka berdua melewati pusat perbelanjaan, dan tanpa sengaja, mereka berbelanja terlalu banyak. Saat ini, bubur sudah dingin, dan beberapa ubi jalar renyah juga menjadi lunak. Kakak, hanya dengan berdiri di luar, aku bisa merasakan keluhan kakak ipar yang melayang keluar dari bar. King Yutong yang mengenakan topi berpuncak runcing dan kacamata hitam berkata dengan suara rendah. Sejujurnya, dia agak takut saat ini. King Ya mendengus, merasa tidak yakin. Si bodoh itu tidak benar-benar masih menunggu sarapan, kan? Namun, berdasarkan pemahamanku tentangnya, dia pasti masih menunggu sarapan, dan terlebih lagi, saat aku masuk, aku akan bisa melihatnya mengamuk. Lupakan saja, kali ini dihitung sebagai kesalahanku, paling-paling nanti kalau dia sudah memarahi, aku tidak akan membalas, anggap saja aku membiarkan dia menang di ronde ini. King Yutong menarik kakak perempuannya, kurasa sebaiknya kita lari dan membiarkan kakak ipar menenangkan diri dulu. Itu bukan yang disebut menenangkan diri, itu seperti menyiramkan minyak ke api. Saat ini, King Ya kurang lebih mampu memahami amarah Yehua, semakin kau memberontak padanya, semakin marah pula Yehua, tetapi selama kau mengikuti pikirannya, semuanya akan baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu ingin pergi membeli pakaian dalam, yang membuat kita berbelanja di seluruh pusat perbelanjaan, masalah ini tidak akan terjadi. King Ya merasa bahwa adik perempuannya melakukannya dengan sengaja. King Yutong berkata dengan nada kesal, kakak, setir mobil ada di tanganmu, dan aku juga tidak bisa mengendalikannya. Lagi pula, bukankah kamu juga membeli banyak barang? Anda, baiklah, aku akan membantu memohon ampun kepada kakak ipar nanti dan berusaha agar dia bersikap lebih lunak kepadamu. Baiklah, kau King Yutong ini, menjualku begitu saja. Hehehe, bahkan saat duduk di dalam bar, Yehua dapat mendengar suara mereka, dan kemarahannya semakin membesar. Saat melihat mereka masuk ke bar sambil membawa banyak tas kecil dan besar, dia hampir mengamuk. Mereka benar-benar pergi berbelanja dan sama sekali melupakanku. Ketika kedua saudari itu masuk ke bar, mereka masih bertengkar satu sama lain, tetapi ketika mereka melihat Yehua yang murung yang sedang duduk di meja bar, hati mereka hancur dan bahkan tidak berani untuk terkesiap. Ditambah dengan suasana bar yang suram, itu hampir cukup untuk membuat mereka takut setengah mati. Kemana kalian berdua pergi? Yehua bertanya dengan dingin. Salah satu dari mereka adalah istriku, dan yang lainnya adalah saudara iparku. Tidak mungkin aku bisa benar-benar membunuh mereka, kemanusiaan di hatiku menolaknya. Namun karena seperti itu, hal itu membuat Yehua merasa lebih marah. Sudah berapa tahun berlalu, selain mereka berdua, tidak ada yang berani membuatku menunggu begitu lama. King Ya dan King Yutong saling berpandangan dan berpikir dalam hati, kita para saudari pasti harus bekerja sama, hanya dengan begitu kita akan mampu melewati krisis ini. Kakak ipar, masalahnya seperti ini. Agar kakak ipar bisa makan ubi jalar dan bubur terenak, kakak perempuan sengaja menyetir jauh-jauh ke Chengdong. King Yutong tidak main-main lagi, dia merasa kakak iparnya benar-benar marah. Tatapan dingin Yehua beralih ke King Ya, dan King Ya terkejut dan menundukkan kepalanya sambil mengerang. Sebenarnya, pergi ke Chengdong pada dasarnya adalah omong kosong, tetapi, apa yang harus dilakukan, dia salah dan tidak dalam posisi untuk membalas. Melihat King Ya mengakuinya, hati Yehua terasa sedikit lebih baik, namun, ketika dia melihat tas-tas besar dan kecil itu, dia langsung merasa marah lagi. Bahkan jika kamu pergi ke Chengdong, hanya butuh waktu 40 menit untuk pergi dan pulang. Kalian berdua pergi pada pukul 7.30 pagi, lihat jam berapa sekarang, sudah pukul 12.30 siang. Jangan bilang ada kemacetan lalu lintas, kota Longan tidak seperti kota kelas 1. Kakak ipar, kita, King Yutong bahkan belum selesai berbicara dan Yehua memotongnya, biarkan kakakmu bicara. Oh, King Yutong cemberut, kakak, semoga yang terbaik untukmu. King Ya ingin sekali menggigit orang ini sampai mati. Ada apa? Aku kan tidak pergi mencari gigolo,
kenapa kau semarah itu? Bab 38 Mendidik Istri Setengah. Yutong tidak membawa pakaian dalam tambahan, jadi kami pergi berbelanja di pusat perbelanjaan. King Ya mengubah nada suaranya yang keras dan menjelaskan dengan lembut. Hal ini membuat Yehua merasa sangat nyaman. King Yutong yang ada di samping langsung pergi dengan linglung. Kakakku benar-benar menjualku dalam sekejap. Dulu setelah aku membeli apa yang perlu ku beli, jelas kau yang ingin tinggal di pusat perbelanjaan dan terus berbelanja, jelas ingin membuat kakak ipar marah dengan melakukan itu. Setelah itu, meskipun kemarahanku sudah hilang, aku masih harus menegurnya dengan benar. Wajah King Ya sedikit memerah saat dia bergumam, setelah itu, Yutong ingin membeli beberapa piyama. Wajah King Yutong langsung menjadi jelek, kakak perempuanku ini jelas-jelas menjebakku. Ini tidak akan berhasil, aku pasti harus mengungkap wajah asli kakak perempuanku. Namun, kakak perempuan itu diam-diam menarik-narik bajuku. Hal ini membuat King Yutong merasa sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa kakak perempuannya benar-benar menghargai perasaan kakak iparnya sebanyak ini. Namun, aku dijebak secara tidak adil. Yutong, Yehua bertanya dengan suara berat. King Yutong bersumpah bahwa dia pasti tidak akan pergi berbelanja dengan kakak perempuannya lagi. Kakak ipar, ini semua salah Yutong, jangan salahkan kakak perempuan lagi. Wah, Yehua menghantam meja bar dengan keras, hal ini membuat kedua saudari itu merasa takut dan gelisah. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? King Ya, tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang hamil? Tidak dapat dihubungi selama beberapa jam, tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya aku? King Yutong, kamu juga tidak perlu menanggung kesalahan kakak perempuanmu, apakah dia pikir aku tidak tahu pikiran kecil apa yang ada dalam benaknya? Setelah melampiaskan amarahnya, Yehua menghela napas. Pada akhirnya, apakah aku khawatir tentang anak itu, atau apakah aku khawatir tentang King Ya? Aku tidak begitu jelas tentang hal itu, tetapi yang dapat dipastikan adalah aku benar-benar merasakan salah satu emosi yang dialami manusia, khawatir. Yehua tidak tahu apakah itu hal yang baik atau tidak, karena dia belum pernah merasakan emosi seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. King Yutong benar-benar ingin memuji kebijaksanaan kakak iparnya, karena mampu mengungkap tipu muslihat kakak perempuannya dalam waktu yang singkat. Dan untuk King Ya, dia sangat terkejut, orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia khawatir padaku, apakah itu benar atau palsu? Namun, melihat ekspresinya, sepertinya itu benar. King Ya merasa gembira di dalam hatinya dan tiba-tiba merasa bahwa Yehua cukup menggemaskan, terutama ekspresi marah Yehua, yang seperti anak kecil. Kami berdua tidak membawa ponsel karena kami tidak menyangka akan memakan waktu selama ini, jelas King Ya. Kalian berdua tidak tahu cara meminjamkan atau membeli. Kalian berdua tidak punya akal sehat, kemana perginya otak kalian berdua? Para suster menundukkan kepala dan tetap diam. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami akan kembali dan memberikanmu sarapan terlebih dahulu, lalu pergi berbelanja setelahnya, seperti itu, kau pasti tidak akan bisa berkata apa-apa. Kakak ipar, kakak perempuan membelikan sesuatu untukmu. King Yutong tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan tergesa-gesa. Yehua tercengang dan menatap ke arah King Ya. King Ya melangkah maju dan menyerahkan sebuah tas kecil kepada Yehua, lalu mundur beberapa langkah dan berdiri bersama saudara perempuannya. Tindakannya sungguh sangat lucu, mungkin seperti itulah perilaku seorang siswa sekolah dasar yang telah melakukan kesalahan. Mengambil barang-barang yang ada di dalam tas kecil itu, Yehua melihat bahwa itu adalah dua celana dalam pria. Pada saat ini, Yehua merasa jantungnya terasa agak tidak biasa, frekuensi detak jantungnya agak cepat, dan juga terasa sangat panas. Aku tidak dalam kondisi mengamuk, kan? Tanpa menoleh ke belakang, Yehua naik ke atas untuk memeriksa apa yang terjadi dengan tubuhnya. Kedua saudari itu menghela napas lega secara bersamaan, kami berhasil melewati cobaan itu. Kakak, kamu berutang satu padaku. Baiklah, aku berutang budi padamu. King Ya berkata tanpa daya. Pagi ini, aku tidak hanya diceramahi oleh Yehua, aku bahkan mencoba membuat adikku menanggung kesalahan, jika bukan karena celana dalam dua pria yang aku persiapkan, aku rasa masalah ini tidak akan selesai secepat ini. Namun, kakak perempuan, kakak ipar tampaknya sangat peduli padamu ya. King Yutong melempar tas besar dan kecil ke lantai dan duduk di kursi tinggi. King Ya mendengus, dia peduli padaku. Dia hanya peduli pada anak dalam perutku. Kakak,
Kamu tidak bisa berkata seperti itu, banyak kasus orang akhirnya bersama karena anak. Aku bahkan berakting untuk drama dengan alur seperti ini, itu juga sangat populer saat itu. Terlebih lagi, caramu bertindak hari ini, dan cara kakak ipar bertindak hari ini, tes. Mungkinkah kalian berdua benar-benar saling jatuh cinta? Mati saja. King Ya menegangkan wajahnya dan berkata. Jantungnya berdetak sedikit cepat. Setelah melihat ubi jalar dan bubur yang dingin, King Ya berjalan ke atas. King Yutong cemberut, masih tidak mau mengakuinya. Mendidik istri 2/2. Ye Hua duduk di meja kantor. Beberapa saat yang lalu, dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Ini sungguh aneh. King Ya ini benar-benar mampu mengendalikan emosiku. Bagaimana mungkin? Ledakan. Suara ketukan pintu terdengar, dan Ye Hua menanggapi. King Ya terlihat berjalan masuk sambil memegang bubur yang dipanaskannya. Hanya saja, tekstur renyah garis bawah Yutiao garis bawah tidak dapat dipertahankan. Aku menambahkan gula. King Ya meletakkan bubur yang mengeluarkan uap dan cumi dingin ke atas meja kantor. Ye Hua menatap bubur itu dengan linglung, dia merasa ini sangat aneh, ini tidak seperti gaya King Ya. Melihat Ye Hua tidak bergerak, King Ya memberanikan diri dan menyendok sesendok bubur, meniupnya pelan, lalu menempelkannya ke mulut Ye Hua. Sini, buka mulutmu. Sudut mulut Ye Hua berkedut sedikit. Aku seorang pria, aku tidak seburuk itu sampai-sampai aku perlu disuapi. Aku punya tangan, kata Ye Hua dengan tidak senang. Amarah King Ya memuncak, aku sudah mengalah begitu banyak, namun kamu masih tidak menghargainya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Sudah kubilang, ini sudah lebih atau kurang cukup. Aku sudah ditegur olehmu begitu lama. Sikap King Ya kembali seperti sebelumnya, menyebabkan rasa sayang yang meningkat beberapa saat yang lalu segera mereda lagi. Apakah kamu tidak pantas ditegur? Memintamu untuk membeli sarapan dan kamu menghabiskan waktu beberapa jam hanya untuk membelinya. Makan atau tidak, terserah padamu. King Ya berkata dengan geram, lalu pergi sambil membanting pintu. Ye Hua mengambil semangkuk bubur dan ingin melemparkannya ke arah pintu. Namun, tindakannya ini terhenti di tengah jalan, dan setelah berhenti sejenak, dia minum seteguk bubur, rasanya sangat manis. Lupakan saja, untung saja dia tega memanaskan bubur, segala sesuatunya tidak bisa terburu-buru. Membuka pintu dan berjalan keluar kantor, Ye Hua kebetulan melihat King Ya sedang bersiap untuk keluar. Jas hitam dan rambut diikat ke belakang, seluruh temperamen King Ya tampak sangat cakap dan berpengalaman, tampak seperti ratu yang menyendiri dan pendiam. Mau kemana? Tanya Ye Hua. King Ya mendengus, ke perusahaan. Hari ini hari Minggu, apa tujuanmu ke perusahaan? Tentu saja untuk mendapatkan uang, kalau tidak, apakah kamu akan mendukungku? King Ya memutar matanya ke arah Ye Hua, jelas bahwa amarahnya masih belum hilang. Ye Hua berteriak dengan suara berat, kamu tidak diizinkan pergi. Lupakan saja bahwa kau menindasku, jangan bilang kau akan peduli dengan kemana aku pergi. King Ya membalas dengan marah. Pria ini benar-benar sombong. Dalam 9 bulan ke depan, kamu hanya bisa tetap berada di sisiku. Hah, aku tidak akan melakukannya. Menghadapi masalah tak masuk akal semacam ini, Ye Hua hanya punya satu cara. Seketika, Ye Hua menarik lengan King Ya, lalu menariknya ke dalam pelukannya. Ah, selamatkan aku, Yutong, cepat keluar dan selamatkan kakakmu, bantu aku menelepon 110. King Ya tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Hua dan dengan cepat memanggil kakaknya untuk meminta bantuan. King Yutong saat ini sedang membereskan gudang, membuka pintu gudang dan menjulurkan kepalanya keluar. Kakak perempuan, kakak ipar, bisakah kalian berdua tidak membawaku masuk saat kalian berdua sedang bertengkar? Melihat adiknya berniat untuk berdiri di samping dan tidak membantunya, King Ya berkata dengan marah, King Yutong, kamu kejam. Ye Hua tertawa pelan, baiklah, sikapku tadi memang tidak benar, tapi sekarang sudah sore, meskipun kamu tidak mau makan, anak kita juga harus makan dengan benar. Mendengar bahwa Ye Hua telah mengakui kesalahannya, King Ya tidak lagi berjuang. Bahkan melibatkan anak itu dalam masalah ini, apakah kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Yutong, ayo makan siang. Baiklah, kakak ipar. Dahi King Ya langsung menghitam. Tadi saat aku memanggilnya minta tolong, dia tidak mau keluar,
Tapi sekarang saat Yehua memanggilnya, dia langsung lari keluar, di mana integritasnya. Bab 39 Harmoni Dunia Setengah. Kecepatan kalian berdua bertengkar tidak berbanding lurus dengan kecepatan kalian berdua berbaikan. King Yutong tidak lupa menggoda mereka. Ini adalah pasangan pertama yang kulihat yang bertengkar paling keras satu sama lain dan pada saat yang sama, berbaikan satu sama lain paling cepat. Lihat mereka bahkan berpelukan sekarang. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, kakak perempuanmu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Yehua, jika kamu ingin bertengkar, katakan saja, aku akan menemanimu sampai akhir. Kamu sekarang sedang hamil, emosimu harus stabil, kalau tidak, itu tidak baik untuk anakmu. Yehua mengingatkan, akhir-akhir ini, dia sedang membaca buku tentang aspek ini. Kau bahkan tahu kalau wanita hamil tidak boleh gelisah. Yehua melotot ke arah Yehua. Yehua berkata dengan acuh tak acuh, selama kamu patuh, kita masih bisa bersama. Siapa yang peduli tentang itu? Kakak ipar, kakak perempuan, bisakah kalian berdua tidak berpelukan saat sedang bertengkar? King Yutong benar-benar tidak tahan lagi, bagaimana ini bisa dianggap pertengkaran, mereka pada dasarnya memamerkan cinta mereka. Diam, diam, King Yutong menghela napas dalam-dalam, kalian berdua hanya mampu menindas gadis kecil sepertiku yang tidak punya emosi. Biarkan aku ganti baju dulu. Plus menit kemudian, King Yutong sekali lagi berubah menjadi King Ya. Terlebih lagi, kali ini dia bahkan mengenakan pakaian seksi, gaun hitam ketat dan tidak ada yang lain setelah itu. Kakak ipar, bagaimana? Apakah aku terlihat seksi? King Yutong berdiri di depan Yehua dan berputar satu putaran. King Ya mendengus, berharap ia bisa menendang adiknya, namun, setelah mengira adiknya telah menolongnya sore ini, ia pun memutuskan untuk menyerah saja. Tatapan mata Yehua menampakkan pujian, lumayan, kamu bisa naik ke tempat tidurku. Tidak buruk, jauh lebih baik dari sebelumnya. King Yutong berkata dengan licik, jadi sepertinya kakak ipar menyukai gaya seperti ini. Kakak, apakah kamu mendengarnya? Memukul. King Ya mengangkat tangannya dan memukul pantat King Yutong, yang kemudian mengusap pantatnya dan berkata dengan wajah penuh keluhan, kakak ipar, kakak perempuan memukul pantatku. Baiklah, ayo pergi, kata Yehua acuh tak acuh. King Yutong menjulurkan lidahnya pada kakak perempuannya, lalu memegang lengan Yehua, menyebabkan King Ya hampir mengamuk. Ketiganya tidak mengendarai mobil dan malah berjalan keluar gang dan tiba di jalan. Ketika mereka tiba di jalan, King Ya tidak tahan lagi, lihatlah penampilan kalian. Ada apa? Aku juga tidak menyentuh pantat kakak ipar, aku hanya bersikap sopan dengan memegang lengan kakak ipar. King Yutong membalas. Dia hanya ingin melihat kakak perempuannya harus bersikap seolah-olah dia tidak peduli padahal sebenarnya dia peduli. Yehua menganggukkan kepalanya, masuk akal. Kakak ipar itu bijaksana. Melihat keduanya saling setuju, King Ya menjadi marah hingga tangannya gemetar. Orang ini jelas-jelas suamiku, tetapi adikku malah memegang lengannya. Ah! Masih ada ruang kosong di sini. Yehua mengingatkan. Apakah kamu memberiku sedekah? Aku tidak akan memegang tanganmu. Kakak ipar, orang lain mengira aku istrimu, dan kakak perempuan adalah kakak iparmu. King Yutong tertawa dan memeluk erat lengan Yehua. Kegembiraan aneh semacam ini hanya bisa dialami oleh Yehua, dipeluk oleh kakak ipar di depan istri, rasanya benar-benar luar biasa. King Ya tak dapat menahan lagi dan memegang erat tangan Yehua sambil menunjukkan ekspresi yang mengatakan, akulah istrinya. Yehua tertawa pelan, lalu memegang pinggang King Ya yang seperti pohon willow, tetapi tidak memegang pinggang King Yutong. Hal ini membuat King Ya merasa jauh lebih baik, meskipun sama sekali tidak menyadari bahwa tahunya dimakan oleh Yehua. Harmoni Dunia 2/2. Kakak ipar, ayo makan ikan, toko di sana kelihatannya lumayan bagus. King Yutong menunjuk ke sebuah toko yang tidak jauh dari sana, nama tokonya adalah Harmoni Dunia. Dekorasi bagian luar tokonya lumayan, membuat tokonya tampak sangat mengesankan. Yehua bertanya pada King Ya, ikan. Apapun. Makan ikan cukup bermanfaat bagi wanita hamil, Yehua membawa serta kedua saudarinya dan berjalan menuju toko. Saat berjalan menuju toko, para pria yang ada di jalan berharap mereka dapat membunuh Yehua. Wanita cantik sudah merupakan spesies yang langka, apalagi dua saudara kembar yang cantik, yang pastinya sangat langka,
Namun, pria ini sebenarnya memiliki dua saudara kembar yang cantik, dengan salah satu wanita memiliki aura yang mengesankan, dan yang lainnya tampak seksi dan cantik pada saat yang sama. Kedua wanita ini, apa mereka jika mereka bukan dewi yang jatuh dari surga? Memasuki toko, bisnis di toko itu memang cukup bagus, dan dekorasinya juga sangat bagus. Di dekat pintu masuk toko, di sana dipajang ikan-ikan yang sedap dipandang. Tentu saja, ikan-ikan itu tidak hanya untuk dilihat saja dan bisa dipesan, hanya saja harga ikan-ikan itu mahal. Apakah ada kamar pribadi yang tersedia? King Ya bertanya dengan acuh tak acuh. Petugas itu masih tercengang dengan penampilan King Ya dan masih belum tersadar. Sebenarnya, semua pria yang ada di toko itu semua melihat ke arah ini. Apakah kalian melihat saudara kembar yang cantik itu? Dan untuk para wanita, mereka semua melihat ke arah Yehua, dan air liur mereka hampir menetes ke mangkuk mereka. Maaf, semua kamar pribadi sudah penuh, hanya meja di pojok yang tersisa sekarang. Pelayan wanita itu jelas tidak terlalu percaya diri. Itu terutama karena aura King Ya terlalu kuat. Aura yang dipancarkan King Ya membuatnya tampak seolah-olah dia sedang mencoba menegosiasikan kesepakatan. Menatap ke arah meja yang ada di pojok, ternyata letaknya benar-benar di pojok. Kapan Yehua dan King Ya pernah duduk di kursi seperti ini? Jadi, mereka berdua sepakat di saat yang sama, meninggalkan toko. Namun, King Yutong sudah berjalan ke meja, jadi, apalagi yang bisa dilakukan Yehua dan King Ya meninggalkan King Yutong sendiri. Melakukan hal itu tampaknya agak tidak pantas. Yutong, ayo kita ganti tempat makan. King Ya duduk dan berkata dengan acuh tak acuh. King Yutong melihat menu dan berkata, untuk apa, duduk di pojok itu bagus, itu bisa mencegah orang lain mengenali siapa aku. Terlebih lagi, karena tempat ini penuh sesak dengan orang, ikannya pasti enak. Coba lihat, makanannya benar-benar sangat mahal, makanannya pasti rasanya lezat. Yang kamu sebut lezat itu berarti mahal. King Ya berkata dengan wajah muram. Benar juga, apa yang kau bayar itu sepadan. Kalau makanannya tidak enak, kita bisa mengeluh dan membuat keributan nanti. Kakak ipar, benarkan. King Yutong tampaknya ingin mencari masalah. Yehua tidak terlalu peduli dan berkata dengan tenang, kalian berdua dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Wah, ternyata ada puding coklat kaviar di sini, kakak, cepat lihat. King Yutong tampak sangat bersemangat, dan ketertarikan King Ya juga meningkat saat dia mengambil alih menu dan melihatnya. Toko yang tampaknya biasa saja ini ternyata punya banyak makanan berkualitas tinggi. Pembuatan puding coklat kaviar berkualitas tinggi ini sangatlah sulit, dan bahan-bahan yang digunakan tentunya adalah kualitas terbaik. Namun harga tersebut memang bukan sesuatu yang mampu dijangkau oleh orang kebanyakan. Satu puding coklat kaviar saja sudah menghabiskan biaya hampir 200.000 rem. Kakak ipar, lihatlah ini, tuna sirip biru. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku memakannya. Mereka bahkan punya teritip leher angsa dan dua abalon berkepala dua. Kakak perempuan, siapa sebenarnya orang yang membuka toko ini, sampai punya begitu banyak hidangan yang luar biasa? King Yutong sudah dianggap sebagai selebritas internasional dan jumlah hidangan lezat eksotis yang telah dimakannya sangat banyak, tetapi saat ini, bahkan dia sendiri masih terkejut. Ambil saja tuna sirip biru ini sebagai contoh, tuna sirip biru seberat 100 kg plus harganya sekitar 4 juta RMB. Di sisi lain, teritip leher angsa dijuluki, emas makanan laut, dengan 500 gram harganya mencapai 10.000 RMB plus. Dan kenyataannya, menu yang paling mahal adalah puding coklat kaviar. Kaviar yang digunakan untuk puding coklat kaviar adalah kaviar almas yang sangat langka. Harga jual satu kek kaviar almas adalah 200.000 RMB. Kakak ipar, apa yang membuatmu linglung? Cepat pesan makanannya, kata King Yutong. Yehua akhirnya merasakan sendiri arti kata, kaya. Hanya makanan ini saja, kemungkinan besar harganya mencapai beberapa juta rem. Toko ini sangat menarik. Kalian berdua yakin ingin memesan hidangan semahal itu? Yehua bertanya sambil merasa sedikit sakit hati. Harus diketahui bahwa, Yehua biasanya memesan makanan yang harganya hanya 10 plus rem, dan ketika dia memesan secara impulsif, harganya paling mahal juga hanya 100 plus rem. Hanya makanan ini saja di toko ini akan menghabiskan biaya hingga 1 juta rem, dan itu hanya untuk satu kali makan,
hanya memikirkannya saja membuat Yehua merasa sakit hati. Tampaknya Yehua benar-benar berubah selama 5 tahun ini, dia menjadi tahu bagaimana cara mengurus rumah tangga dan menabung. Pada akhirnya, semua itu hanya karena kebiasaan. Dulu, Yehua sama sekali tidak peduli dengan uang. Namun, ketika dia datang ke dunia ini, barulah dia tahu bahwa, uang bisa datang dengan cepat, tetapi harus dengan cara yang sah. Yehua merasa gaya hidup seperti ini menarik, dan karenanya tidak pernah mengubahnya. Jadi, seiring berjalannya waktu, ia perlahan mulai terbiasa. Bab 40 Ketidakberdayaan Penguasa Tertinggi Setengah. Yehua, mungkinkah kamu belum pernah makan makanan lezat itu? King Ya memanfaatkan kesempatan itu dan menggoda Yehua sebentar. Yehua memang belum pernah makan makanan mahal seperti itu, tetapi itu tidak berarti dia tidak pernah makan makanan yang kualitasnya jauh lebih tinggi. King Ya, apakah kamu pernah makan daging naga sebelumnya? Yehua bertanya dengan samar. Kakak ipar bertingkah keren lagi, aku harus menutup mataku. King Yutong berkata sambil menutupi matanya, seksi namun tidak kehilangan kelucuannya. King Ya sangat berkoordinasi dengan King Yutong, kenapa kamu menutup matamu? Aku takut mataku akan silau karena cahaya yang dipancarkan kakak ipar saat dia sedang bertingkah keren. Yehua, jika ada waktu, aku akan mengajak kalian berdua untuk mencoba daging naga. Daging bayi naga merah tidak buruk. King Ya, kamu perlu mengisi kembali tubuhmu dengan nutrisi karena kamu sedang hamil sekarang. Berbicara sampai di sini, Yehua tahu bahwa dia harus memerintahkan Lai Gu untuk pergi mengambil beberapa bahan. Ini salahku karena ceroboh dan lupa bahwa King Ya membutuhkan nutrisi sekarang, aku harus menyiapkan sedikit bahan lagi. King Yutong menutupi wajahnya lagi, kakak ipar, jika kamu tidak bersikap tenang, aku masih kakak iparmu. King Ya tidak mencibir Yehua kali ini dan malah berkata pelan, sudah cukup jika kau tidak mencoba membuatku marah. Sepertinya King Ya sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yehua, tetapi terhadap kekhawatiran Yehua, dia masih merasa hangat di hatinya. Yehua tertawa pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua tidak tahu apa-apa. Sekarang, aku akan menghubungi Lai Gu dan mengajaknya jalan-jalan. Kalau dia masih bergaul dengan selebriti itu, aku akan merebusnya malam ini dan membuat sup tulang naga. Setelah Lai Gu menerima perintah Yehua, dia langsung pergi mencari bahan-bahannya. Jika aku tidak pergi, Yang Mulia akan benar-benar merebusku, dan bahkan membiarkanku minum supnya sendiri. Dia benar-benar biadab dan tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Di bawah tatapan heran pelayan, mereka selesai memesan semua hidangan dan mulai menunggu hidangan datang. Sambil menunggu, King Ya menemukan bahwa semua orang yang makan di aula utama tidak memesan hidangan yang benar-benar mahal, dan sebaliknya sebagian besar hidangan utama yang dipesan orang-orang di aula utama adalah kepiting raja dan Panulirus Cygnus. King Ya langsung berteriak dalam hatinya, tidak bagus. Yehua tampaknya bersiap untuk melihat Panulirus Cygnus, dan sangat mungkin dia ingin aku membantunya mengupasnya nanti. Kupas lobster sebesar itu. Yehua, lihat aku. King Ya memegang wajah Yehua dan mengarahkan wajah Yehua ke arahnya. Ya ampun, kakak, nggak usah kayak gitu kan, adikmu kan masih sendiri di sini. Gimana kalau kamu bagi dua aja hak kakak ipar sama aku? Yehua menganggukkan kepalanya, pemikiran Yutong tidak buruk. Kalian berdua pada dasarnya bajingan. King Ya berkata dengan marah. Yehua mengulurkan tangannya dan membelai pipi King Ya, tenang saja, aku tidak akan memesan lobster sebesar ini dan membiarkanmu mengupasnya. Orang ini benar-benar tahu apa yang ada di pikiranku dan tidak mengatakannya sebelumnya. Membuatku terlihat bodoh, dia benar-benar jahat. Bab 40 Ketidakberdayaan Penguasa Tertinggi 2/2. Kau tak mampu menyinggung wanitaku. Bab 40 Ketidakberdayaan Penguasa Tertinggi 2/2. Halo nona-nona cantik, nama marga saya Zhang, nama saya Tian Chai. Saya tidak yakin apakah saya akan mendapat kehormatan untuk mengundang kalian berdua nona cantik untuk datang ke meja saya dan menikmati makan siang bersama saya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa enak rasa makanan laut, tanpa ditemani nona cantik, makanan laut itu tetap tidak akan terasa enak. Seorang pria yang mengenakan kacamata berwarna emas muncul dengan sopan di depan mereka bertiga. Kecepatan dia mengucapkan kata-kata itu cukup bagus, hanya saja, kau menggali sampai ke depan penguasa tertinggi, bukankah kau pada dasarnya menyalakan lampu di toilet dan mencari kotoran?
Kalau begitu, kau bisa terus merasa hambar. Ye Hua berkata dengan dingin. Manusia yang lemah seperti itu sama sekali tidak layak untuk berbicara denganku. Aku benar-benar tidak bisa menahan keinginan untuk memukulnya karena telah mengganggu kedamaianku. Zhang Tianchai membetulkan kacamatanya dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan ini, tahukah Anda bahwa Anda bersikap sangat kasar? Saya mengundang kedua wanita itu untuk makan, mohon jangan bicara saat saya sedang makan. King Ya dan King Yutong langsung tertawa. Ketika mereka melihat ekspresi wajah Ye Hua, mereka tidak bisa menahan tawa. Manusia bodoh ini benar-benar memintaku untuk tutup mulut. Siapa yang memberinya keberanian sebesar itu? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Zhang Tianchai sekali lagi menampakkan senyum seorang pria sejati. Para wanita, di meja saya, ada kepiting raja kualitas terbaik, Panulirus cygnus, kepiting berbulu merah Hokkaido kualitas terbaik, Foie Gras kualitas terbaik, kaviar, dan juga... Diam! Ye Hua berteriak dingin saat cahaya merah aneh terpancar dari matanya. Zhang Tianchai merasa seakan-akan melihat kepala kerangka yang menakutkan diam-diam terangkat ke arahnya, membuka mulutnya yang besar dan hitam pekat dan hendak melahapnya. King Ya dan King Yutong juga tidak menyangka kalau Ye Hua akan benar-benar marah, sehingga mereka sendiri pun ikut terkejut ketika Ye Hua berteriak. Bagaimana mungkin Ye Hua tidak marah? Bagaimana perasaanmu ketika seekor lalat terbang di depanmu dan terus berdengung, tetapi kamu tidak dapat menginjaknya sampai mati karena kamu sedang dalam masa tidak ingin membunuh? Kontradiksi semacam ini membuat Ye Hua merasa sangat kesal, oleh karena itu, Ye Hua biasanya tidak keluar rumah, terutama karena dia tidak ingin bertemu dengan orang bodoh seperti Zhang Tianchai. Menghancurkan 5 tahun meditasinya hanya demi orang bodoh sama sekali tidak ada gunanya. Zhang Tianchai kembali sadar. Apa yang baru saja terjadi, membuatku benar-benar takut pada pria ini, sungguh memalukan. Tuan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda tampan, Anda dapat menindas orang lain sesuka hati. Perilaku Anda seperti ini akan menuai kritik. King Ya tahu kalau Ye Hua sangat marah namun entah mengapa dia menahannya, jadi dia tidak tinggal diam lagi dan berteriak dingin, cukup, kamu tidak pantas mengkritik suamiku. Benar sekali. Benar sekali, lebih baik kau cepat kembali ke mejamu dan makan makanan lautmu. Tentu saja King Yutong berdiri di sisi Ye Hua, dan bahkan bersandar mesra di sisi Ye Hua. Ye Hua menghela napas pelan dan merasa tidak akan berhasil jika keadaan terus seperti ini. Aku harus memikirkan cara untuk menghukum manusia yang suka bersikap tenang di hadapanku. Jika memukulnya sampai mati dengan telapak tanganku tidak mungkin, aku akan membuatnya cemburu setengah mati. Ye Hua terlihat merentangkan tangannya dan memeluk kedua saudari itu. Kedua saudari itu berteriak kaget saat dipegang oleh Ye Hua, dan wajah mereka memerah, terutama wajah King Yutong. Kau hanya akan memiliki kesempatan untuk melihat dan tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Terlebih lagi, kau bahkan tidak layak untuk makan bersama mereka. Ye Hua merasa bahwa ia telah menjadi lebih pintar dan juga menjadi semakin mirip manusia. Mata Zhang Tianchai menampakkan rasa iri saat dia mendengus, apa yang bisa kau berikan pada mereka, seorang pria yang bahkan tidak mampu memesan kepiting raja. Tuan, silakan minggir, jangan ganggu aku, teriak Zhang Tianchai dengan marah. Tuan, tolong minggir, kalimat ini jelas merupakan peringatan. Hal ini membuat King Ya mengerutkan kening, toko ini benar-benar tangguh. Zhang Tianchai menoleh dengan marah, ada apa? Pelanggan di meja ini memesan tuna sirip biru, koki kita akan mengolahnya menjadi sashimi di hadapan mereka, jadi minggirlah. Melihat tuna sirip biru seberat 100 pleskek, Zhang Tianchai sempat tercengang. Bukan hanya Zhang Tianchai, bahkan pelanggan di sekitarnya juga tercengang. Mereka belum pernah melihat orang memesan ikan semahal itu di aula utama, dan akhirnya mereka berkesempatan untuk melihatnya hari ini. Zhang Tianchai diam-diam mundur. Aku benar-benar menginjak paku besi, untung saja aku tidak berdarah, ini membuatku takut setengah mati. Lebih baik aku kembali dan memakan kepiting rajaku, ikan jenis ini lebih baik dilihat saja. Bagaimana dengan memesannya? Itu sudah terlalu boros. Kakak ipar, kamu sedang memakan tahu buatanku. King Yutong berteriak dengan penuh kasih sayang, tampaknya takut kalau kakak perempuannya tidak akan bisa mendengarnya. Seperti yang diduga, wajah King Ya langsung berubah hitam. Benar-benar memakan tahu adik iparmu di depan istrimu. Kali ini,
Ye Hua sebenarnya sedikit malu untuk pertama kalinya, salah paham, salah paham. Siapa yang salah paham, menggunakan kami untuk memamerkan betapa hebatnya dirimu ya. Kata King Ya, dengan nada penuh kecemburuan. King Yutong hampir tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dan kakak perempuan itu masih mengatakan bahwa dia tidak menyukai kakak ipar, lihatlah betapa kuatnya bau cuka yang dia keluarkan. Ye Hua merasa tidak berdaya, aku melakukan itu karena aku tidak ingin membunuh orang, aku akan mentraktirmu makan sesuatu yang sangat enak malam ini. Siapa yang menginginkannya? Kata King Ya, nadanya jelas lebih santai. King Yutong menggelengkan kepalanya, sifat kakak perempuan ini, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan bertingkah genit, dia pada dasarnya hanya bertingkah genit dengan cara yang lain. Selanjutnya bab 41 anak muda mistis setengah.